tunjuk-tunjuk mulu sama banget ya penonton, gue tunjuk-tunjuk loh. Bodoh Keren banget soal amat. angle ya. Iya, nih. Yo, what's up? Welcome back to the Sena Channel. Kok channel lu? Hah? Kok channel lu? Emang channel gua? Kurang ajar lu. Di sini gua akan ngebahas tentang One Piece. Chapter berapa sih? Gua lupa. Lu juga lupa 8788. Kita akan mereview One Piece chapter sekian. Nanti ada di tulisan di bawah nih, ada chapter berapa. Ya, Judulnya ada, ya kan. Yang dimana cerita itu Luffy dan kawan-kawan sudah sampai ke pulau Oke. Wall Cake. Oh, Wall Cake. Wall tembok. War cake. Kok wall? Pokoknya gitulah tulisannya. Wall Cake. War cake. War cake. Pulau, pulaunya. H-O-L-E cake. Oh, Wall Cake, bukan Wall Cake tembok. Bukan tembok. Oh iya, bukan ya. Bukan. Amatir banget ya, belum apa-apa udah salah. Fans macam apa? Nah, jadi di chapter ini dimulai dengan apa? Sanji sudah mulai menikah, ya kan? Mungkin kalian bingung, kenapa Lu nih? kapan? Hah? Lu kapan? Gua Iya. ya, ntar aja kalau udah tamat One Piece. Jadi kalau kalian bingung kenapa nggak ada review pertama, kelamaan, udah 800 chapter. Itu banyak banget. Jadi kita ya udahlah, yang berlalu udah terjadi kan, ya udah Ya, kita oke. move on aja maju gitu. Dimulai dengan cover apa? Si Seng sedang Sama bercanda bagi di kapalnya Gold Roger. Ya kan? Itu keren banget. Itu menurut gue pribadi adalah keren. Ya, ini kayak gini nih. Ini covernya nih. Ini covernya. Gimana tuh kita melihatkan gimana sih kondisi hal-hal yang menyenangkan di kapal Roger, nggak kaku. Ada si Sanji juga, ada si siapa? Seks. Sek, Bagi. bagi, terus ada si Roger, ada si Rayleigh, kayak kan. Ada dokternya, ada. Dan ada pertama- buaya, ada buaya Hah? juga. di Buaya? situ. Ada buayanya. Mana boya? Ada di paling bawah ada buaya ntar di covernya. Oh iya, kok gua kagak tahu ya. Iya, nggak merhatiin, bodo amat. Langsung masuk ke cerita yang dimana adegan Luffy dibangunin. Dan itu ada informasi tambahan baru bahwasanya kemampuan tidur Luffy itu bertambah. Tau nggak lu? Yang tadi mulai tidur makan, sekarang dia kagak bisa dibangunin. Dibangunin harus pakai daging. Dia nggak bisa dibangunin. Dan itu Itu gara-gara nggak ada. lama nggak tidur dia. Hah? Itu kan gara-gara capek dianya. Iya, tapi ini baru pertama kali diratin hal tidurnya dia tuh berevolusi, meningkat juga, nggak cuma ilmunya doang, tapi kemampuan tidurnya meningkat. Ya udah Dia lah, harus pakai langsung. daging sekarang. Jadi Nggak berguna. sekarang, langsung. ya pada akhirnya si Luffy akhirnya bisa dibangunkan dengan daging, dan itu nggak dilatin, kayak nanti di animenya bakal dilatin gitu cara si Luffy dibangunin pakai daging. Lalu dia menyalahkan teman-temannya untuk segera buru-buru ke pernikahan, kan itu salahnya dia. Itulah seorang kapten, harus egois. Egois itu penting. Udah, itu keren banget di dalam di tubuhnya, masih di tubuhnya ini Geng BG. geng BG, ya kan. Terus tiba-tiba kenapa ada Luffy muncul di kue-kue gitu doang. Jadi ngumpet di mana sih kampret itu? Kan udah ketahuan di situ. Apa? Itu kan cloningnya si siapa? Kaca-kaca itu lupa gue namanya. Woli. Kaca. Siapa? Bruli. Bruli. Iya. Oh Kan iya, cloningnya ada Brulinya di situ Iya, ya? ada. Gimana sih cara Brule masuk kue? Padahal itu diciptain sama si Koki, yang namanya ada di bawah. Nah, iya. Gue lupa juga tuh. Kita kan dibikin tuh, bikin kue. Sabotase tuh. Udah. Nah itu kokinya. masuknya gimana ya? Ya mungkin di dalam kue ada kaca kali. Di dalam kue ada kaca, bukan cincin atau apa. Yang lagi-lagi si Oda ngetrol di kali ini menurut gua. Di chapter di Wall Cake ini penuh dengan trollannya Oda. Iya, Semua banyak. disingkat dengan cepat, mulai dari susu bisa mempertumbuh tulang, Gelin biji. munculin gigi, mulai ya udah hal-hal misteri yang di One Piece tiba-tiba dengan ketrollannya Oda selesai dengan hal-hal bodohnya dia yang diciptakan. Kali lagi dia ngetrol dengan Sugar. Sudah. Siapa sih? Kok Sugar? Siapa sih? Puding. Puding. Kok Sugar? Sugar siapa? Sugar anak buahnya. Oh iya, anak udah Flamingo. Sebelumnya dikasih lihat si Puding betapa seremnya, ya kan? actingnya. Dan kita bingung nih gimana si Sanji apa? Padahal udah Sanji Ya. udah kena ini ya. Iya udah kena virus kan, virus. Udah jatuh cintanya cinta. Malah Itu kebalik. makin meresahkan kan? Meresahkan yang di mana? Malah kebalik. Malah kebalik Pudingnya terus. yang baper. Iya baper, dipuji. cuman gara-gara satu kata. Mata Matamu kamu indah. indah. Cewek gampang sekali ya ke Iya.
Jangan-jangan Lalu lagi-lagi nge-troll ini tadi gue bilang nge-troll. Tiba-tiba ada flashback di mana si Puding dihina-hina karena matanya. dibully ya? Ini apa? Tiba-tiba dia ada flashback. Dibully ya. Lagi-lagi nggak perlu ada penjelasan panjang-panjang, udah munculin aja. Nggak perlu bertele-tele. Kayaknya udah mau nyempetin One Piece biar cepet amat kayaknya. Kayaknya udah capek nih. Jadi kesimpulannya, serangan balik itu dimulai dari kata-katanya si Sanji. Lagi Sanji mendapatkan peran penting. Yang dia bilang, semua berubah cuma karena dia ngomong matamu indah. Oh iya, Itu berantakan semua. berantakan. Bahwasannya kalimat itu lebih tajam ketimbang senjata apapun. Kalimat pujian. Yang visionernya siapa, anaknya yang kedua itu? Sama Katakuri. Katakuri ya. Katakuri. Yang lihat masa depan tuh apa tuh? Itu apa? Kebutsuko kan? Iya tahu. Enggak, maksudnya apa ceritanya? Maksudnya apa? Itu ada hubungannya dengan actionnya Luffy ntar atau gimana gitu? Oh, jadi sisa Katakuri itu kalau menurut gua dia bisa memperlihatkan beberapa menit ke depan. Jadi kayak dia sempat ngelihat si Puding itu terjatuh. Dan dia bingung nih kenapa si Puding jatuh kan, berarti cuma beberapa menit per second. Dan yang uniknya, menurut gua si Sanji ini juga bisa memprediksi, karena ketika si Katakuri gagal, semua rencana gagal, dia menembakkan koin push dan dia bisa menghindar. Oi? Koin Gue apa? lupa ya? Koin yang ditembak pastur kan. Oh, iya. Tush gitu kan, tush terus bisa ngindar dalam per sekian detik. Jangan yang hak orang yang bisa nguasain haki observasi atau Kembunso bodoh amat, ntar ada tulisannya. Iya. Itu dia bisa memprediksi serangan atau Nah, bukan adegan. Sanji juga bisa gitu ya? Dia Hah? tahu belum dilatih. tahu kan dia kalau ada musuh nyerang gitu di Gimana? waktu Doflamingo kan ada tuh yang nyelamatin Viola yang Oh ditembak iya, dari atas, dia ngeliat benar. dulu. Berarti gue bakal nunggu banget pertarungan Katakuri versus Sanji. Yoi. Karena itu Katakuri itu mirip banget kayak Mihawk. Gue pikir dia samurai pedang dan dia megang sebuah tongkat yang entah itu kayak enel atau tombak. Karakter yang baru muncul di Big Mom dia itu serem, Katakuri. Dan ada satu lagi, si Big Mom ini bodoh sekali ternyata. Apakah kita lagi ditipu lagi sama Oda? Karena Apa tuh? sekelas mereka, bajak laut sekelas mereka gitu kan, Hmm? tidak tahu rencana musuh yang mencurigakan, yang dimana cuman si Fishmock doang yang nggak boleh bawa senjata, tapi anak buah Big Mom yang lain boleh, kayak Katakuri. Kita kayak dialihkan sama Oda, Fishmock tuh bodoh kayak ini. Iya. Kayak prediksinya nih kayak ke depan malah justru Fishmock udah tahu semuanya gitu. Itu kan bilang kalau kenapa mereka semua yang bawa senjata kita tidak ya? Ada satu kata. Oh, yang chapter sebelumnya ya? Kata. Enggak, kan chapter kemarin. Emang ada? Dia yang Lu ngobrol. tersetor yang mana lu? Ngobrol-ngobrol di meja itu. Sebelum apa kemarin? Kemarin berapa? Gak ada, dia cuma ngebahas. Yang di meja tuh dia cuma ngebahas, wah beruntungnya Sanji menikah. Dia kan cuma dimanfaatin setelah doang. itu ada yang lihat keluarganya gitu, keluarga. Berarti kakaknya yang cewek. Dia kali ya, nggak tahu gua. Dia kenapa nggak ngasih tahu si kakak ceweknya? Si siapa? Kakaknya Sanji? Yang cewek? Reiju. Reiju. Kan dia tahu, itu bodoh banget. Kenapa dia nggak ngasih tahu kalau bakal ada pembunuhan? Kenapa dia diam? Ya sih, sebenarnya kan dia diambil kan ingatannya, terus cuma dikasih tahu Sanji. Jadi mungkin masih sedikit bingung kali ya. Nggak tahu lah kenapa. Tapi yang jelas, gue selalu puas dengan Oda karena ketika dia libur selalu dibalas dengan kemunculan yang informasi yang penting. Jadi ketika ini sebelumnya nih flat nih ya kan, di flat Drama mulu ya? kebanyakan drama Korea gitu kan. Gak ada aksi-aksinya nih, sekarang udah mau nikah nih, lajunya udah udah berhenti nih, kampret terus dia berhenti. Apakah dia bakal turun lagi ya kan, terflashback lagi, terapa lagi? Kayak menurut gue bakal dia ke depan. Ending terakhir itu yang bikin keren. Kakibutsu no Jutsu tiba-tiba Yoi. itu mengingatkan adegan Naruto ditelan ular. Kenapa Oh, mereka iya. meledak? Karena banyak kenapa kuenya meledak kan? Iya, iya. Nah, kue meledak. Dan itu yang jadi pertanyaan, itu di dalam kue itu apa? Bolong? Apa masih ada daging-daging? Mungkin udah dimakan mereka kali ya. Hah? Udah dimakan mereka jadi Kan? dalamnya kompong, mereka keluar gitu kali. Ini lucu nih, gue nunggu banget pertarungan Big Mom dan Luffy ngadu makan. Aduh makan. Sama-sama pecinta makanan, membedain Iya manis sih. terus daging. Tapi udah. Oke, sekarang kita masuk ke segmen panel of the week, yang artinya di setiap chapter itu ada panel yang menurut kita, wow, ini Yoi. luar biasa. Kalau menurut lo?
panel satu kotak. Iya tahu. Yang terakhir Luffy lari. akan bullshit. Bukan, yang lari itu. Hah? Yang lari. Kita harus buru-buru. Oh, itu dia. Keren. Dia nyalain orang lain ya, sama banget ya. Sambil masih Itu pemeran utama. emang gitu. Sabar banget ya si Jinbe itu ya. Lalu Kalau gua ya itu kalimat paling mematikan dari Sanji. Mata kamu indah. Gila, itu kalimat Sanji yang waduh udah jarang banget Sanji mengucapkan kalimat untuk wanita-wanita kayak yang sebelumnya dia mengatakan ya kan, aku lebih baik mati daripada harus menendang wanita. Waduh. iya, sama aja dia. Itu menjomplang cuma kata satu kalimat dong tuh acara berantakan. Semua yang direncanakan itu gagal. Sampai si Katakuri pun minta dia bisa memprediksi masa depan kayak wah ini udah terlanjur terjadi. Kayak gini aku pun tidak bisa menghentikan ya. Ini ada kemungkinan nggak kalau si Puding bakalan Hah? pro sama Sanji? Nah ini di segmen berikutnya. Di segmen berikutnya kita akan membahas prediksi chapter depan akan membahas apa menurut lo? Menurut gua rencananya gagal dan Big Mom chaosnya sama Germa. Lu kayak padat banget. Ini yang per chapter aja. Masa Iya, satu itu. chapter lu semuanya langsung Oh gitu, berchapter dulu. Kirain per prediksi chapter. depan. Ya kalau prediksi mah sekalian aja udah bajak laut ya. DM. Ya masalah kerusuhannya cloningnya Luffy itu kali. Kreditas si Luffy itu Cloningnya bakal Luffy banyak ya kan. banyak itu ngapain tuh? Kalau menurut gua semua karakter itu bakal keluar. Mulai dari si kemunculan tuh bakal terjadi di chapter ke depan. Mulai dari si Kage Bunshin Luffy muncul dari badannya si Oh, ya itu kan udah pasti. ya kan muncul Iya, atu-atu. muncul atu-atu. Lalu diakhiri dengan adegan Luffy mau nyerang foto. Itu tamat. Nggak dikasih lihat dulu. Oh, iya, iya. Buat minggu depannya lagi. Mungkin belum. Sampah emang. Yang nyerang foto mungkin belum. Baru mau lihat mau kayak mau ngerobek gitu ya atau mau Kan nyerang belum foto. sampai itu. Chapter itu tamat tuh. Berapa tuh ntar ada tuh di tulisan tuh. Libur lagi ntar. Libur lagi. Libur ini kan libur Biasanya libur gitu. Kita akan masuk ke rating. Menurut lo di chapter ini dari 1 sampai 10 berapa? 7 lah. Why? Ya masih apa ya istilahnya, kalau api itu masih baraknya belum membara. Wadah. Gitu. Masih Itu apa? Pakai bahasa kiasan. belum action banget lah. Gitu. Jadi Benar-benar, gue sama 7. Karena tadi gue bilang grafiknya baru menanjak dikit. menanjak Klik, baru gitu tuh. Nah, menanjak. itu tamat tuh. Nah, itu ngeselin tuh. Oke, sampai sini aja review kali ini. Pokoknya jangan lupa beli kalau komiknya udah ada di toko buku lo, jangan bajakan. Yoi. Kalau emang lo suka One Piece, lo harus hargai pembuatnya. Beli, cuma 20 ribuan. Jangan nunggu bajakan, jangan baca online mulu. Dan lu? Hah? Lu? Ya online kan penasaran. Kalau nggak ada online kita nggak bisa nge-review. Iya sih. Ya udah oke. Lo mau baca yang masih Iyalah, di yang masih Dressrosa. Pokoknya jangan lupa subscribe, komen, share, dan like dan dislike kalau lu nggak suka. Ketemu berikutnya. See you next time.